Halo para pemirsa, jumpa lagi dengan saya Budi Santosa. Dalam kesempatan ini saya akan memperlihatkan bagaimana menggunakan if statement dalam R ya. Kita gunakan contoh sederhana ya. Misalkan kita ke konsol ya, periksa sama dengan function dari X. Kemudian kita pakai kurung kurawal buka, jangan lupa. Kemudian misalkan if X di atas 0, maka kurung kurawal buka, hasil sama dengan positif, gitu ya. Kemudian kita tutup. Kemudian pernyataan yang lain misalkan else, kurung kurawal buka, hasil sama dengan negatif. Kemudian kita tutup. Terus return ini mengeluarkan output dari fungsi kita. Jadi return apa hasil ya. Kemudian kita tutup dengan tanda kurung kurawal. Nah, sudah jadi ya. Kemudian kita bisa cek misalkan periksa bilangan misalkan 9 positif karena dia lebih besar dari 0 ya. Kemudian yang lain misalkan min 3 ya, hasilnya negatif. Ya, jadi di sini hanya ada dua kondisi jika X di atas 0 dan selain ini berarti X di bawah sama dengan 0. Jadi kalau kita cek periksa bilangan 0, dia akan bilang negatif. Negatif ya, karena di sini yang positif itu di atas 0. Nah, dalam if statement ini kita bisa menambahkan kondisi lain. Misalkan untuk 0, ya kita akan bilang 0 gitu ya. Jadi kita bisa extend atau kita perluas statement kita di sini. Baik, kita lanjutkan. Sekarang misalkan kita ingin menambahkan kondisi lain. Ya, periksa di function dari X ya. Kemudian if, ini Anda bisa menggunakan panah ke atas untuk mengulang perintah lagi. Tapi saya ketik aja. If X di atas 0, maka hasil sama dengan positif. Dan kurung tutup. Kemudian else if, apa ini kalau X di bawah 0, kurung kurawal buka, kemudian hasil sama dengan negatif. Kita kasih tanda ya, hasil negatif, kemudian kita tutup. Kemudian else, ini untuk kondisi yang lain. Ya, selain di atas 0, di bawah 0, maka ada kondisi yang lain. Maka hasil sama dengan 0, gitu ya. Kita tutup. Kemudian return, kita mengeluarkan output dari fungsi periksa ini, yaitu hasil. Nah, kemudian kita tutup. Kita enter. Nah, di sini kita punya 3 statement ya. Ketika X di atas 0, ketika X di bawah 0, kemudian ketika X tidak di atas 0, tidak di bawah 0, artinya sama dengan 0. Nah, di sini ada 3 statement yang penting. Ini tadi yang pertama ini, if X di atas 0, else if, nah mungkin di software lain mungkin if else ya, di sini else if, X di bawah 0, kemudian yang lain ini dinyatakan dengan else. Ya, kalau di contoh sebelumnya kita hanya 2 kondisi, kita gunakan if dan else. Kalau di sini ada if, else if, dan yang lain. Jadi kita bisa cek misalkan periksa bilangan 0 akan keluarkan 0 ya. Periksa misalkan 10
positif. Ya, jadi ini bagaimana kita menggunakan if statement dalam R. Oke, berikutnya kita akan lanjutkan dengan bagaimana kita menggunakan loop, ya, menggunakan loop di dalam R. Misalkan kita punya himpunan bilangan, ya, S sama dengan C 2, 3, 5, 7, 6, 4 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini bisa kita cek S sama dengan itu. Kemudian kita akan misalkan membuat for loop, ya, jadi membuat loop pekerjaan berulang, ya, kita menggunakan perintah yang sama tapi diulang-ulang gitu ya, kita pakai loop. Nah, kita bisa menggunakan misalkan untuk contoh ini kita akan memeriksa bilangan genap. Ya, bilangan genap itu bilangan yang kalau dibagi 2 akan tidak bersisa, atau kalau dibagi 2 sisanya sama dengan 0. Ya. Nah, misalkan genap sama dengan 0 ya, genap sama dengan 0. Kemudian for misalkan nilai di dalam S ya. Jadi semua nilai di dalam himpunan S ini for nilai S ya. Kemudian kita bikin kurung kurawal buka. Kemudian apa? If nilai ya, jadi nilai bilangan di dalam S ini kita bagi, yaitu modulus ya. Modulus itu artinya kalau dibagi 2 itu sisanya sama dengan 0, maka kita akan bilang itu adalah bilangan genap ya. Jika begitu maka apa, genap akan sama dengan genap ditambah 1 ya. Jadi genap awalnya itu bernilai 0, kemudian jika ada bilangan dalam S ini yang habis dibagi 2, maka genap ini akan bertambah 1. Jadi misalkan kita cek pertama 2, kita bagi 2 sisanya 0, maka genap akan ditambah dengan 1. Kemudian kita ke angka berikutnya, 3 dibagi 2 tidak sisa 0 tapi sisa berapa? Sisa 1 ya, maka dia tidak masuk genap, maka ini genap nggak diupdate, tetap 1 nilainya. Dan kita ke 5 dibagi 2 nggak habis, ini nggak diupdate. 7 dibagi 2 nggak habis, nggak diupdate. Kemudian 6 dibagi 2 habis, maka genap akan ditambah 1. Jadi tadi 1 tambah 1 jadi 2. Kemudian 4 bagi 2 habis, jadi 2 tambah 1 jadi 3. Nah, di situ kalau kita eksekusi, dia akan bernilai 3. Genap itu akan bernilai 3. Itu ya. Dan kita tutup. Oke, sekarang kita bisa tuliskan genap sama dengan berapa? 3. Ya, jadi berapa bilangan genap yang ada di himpunan ini? Ada 3. 2, 6, 4. Oke. Nah, itu kalau kita memeriksa berapa banyaknya ya. Kalau kita ingin misalkan dari bilangan dalam himpunan S ini mana yang genap, kita bisa menggunakan for loop tapi dengan sedikit perubahan. Ya, misalkan kita gunakan sama genap himpunan bilangan kosong. C dari himpunan C itu menyatakan seperti apa? Meng-create suatu himpunan ya. Kalau kosong berarti nggak ada isinya. Kemudian for kita ulang
for nilai di dalam S, jadi semua nilai di dalam S. Nilai ini bisa kita ganti, misalkan for angka di dalam S, ya, ns, enter, dan if, nilai ini kita ganti dengan angka, if angka habis dibagi 2, gitu ya, maka, nah sini genap, itu tidak lagi genap tambah 1, tapi gabungan antara genap dengan angka. Ya. Jadi genap awalnya himpunan kosong, kemudian sekarang jika angka ini habis dibagi 2, maka angka dalam S ini akan ditambahkan ke dalam himpunan genap ini. Ya. Jadi awalnya 0 terus ditambah dengan angka. Misalkan 2 habis dibagi 2, maka 0 himpunan kosong digabung dengan 2. Kemudian kita cek lagi, 3 enggak, 5 enggak, 7 enggak, 6 habis dibagi 2, maka 6 akan masuk ke sini. Ya, kemudian untuk loop berikutnya, kita cek angka 4. Habis dibagi 2, maka 4 akan masuk dalam himpunan genap ini. Ya, kemudian kita tutup, enter, kemudian kita cek genap 264. Ya, jadi dengan loop ini kita bisa memasukkan angka-angka genap ke dalam himpunan genap ini. Ya, gampang ya. Nah, kita bisa misalkan ingin gimana kalau ganjil gitu ya, bilangan ganjil dengan menggunakan himpunan S ini, S yang sama ini, kita bisa modifikasi misalkan ganjil gitu ya. Ganjil sama dengan himpunan kosong. Itu ya. Kemudian for angka dalam S, jadi S-nya sama ini, kita akan memeriksa bilangan-bilangan dalam himpunan S ini. Sekarang if-nya kita rubah, if angka dibagi 2 tidak sama dengan 0, nah, tidaknya pakai tanda seru. Ya, jadi kalau tadi sama dengan 0 itu 2 sama dengan, kalau ini sekarang tidak sama dengan. Maka ganjil akan sama dengan gabungan ganjil dengan angka. Jadi awalnya ganjilnya kan himpunan kosong. Setelah itu kita cek kalau ada bilangan yang dibagi 2 tidak habis, maka akan dimasukkan dalam himpunan ganjil ini. Di mana angka ini mewakili bilangan-bilangan di dalam set S ini atau dalam himpunan S. Itu ya, kemudian kita tutup. Ini sekarang bisa kita cek ganjil akan meliputi 357. Ya, jadi kita akan mengecek angka-angka di sini apakah habis dibagi 2. Kalau tidak, kita masukkan sebagai bilangan ganjil. Nah, ini. Nah, ini contoh loop yang cukup sederhana ya dan mudah dipahami. Mudah-mudahan kita bisa coba loop yang lain yang lebih complicated, misalkan kita punya X ya, X itu adalah cobain dari himpunan atau matriks ya, vektor ya, gabungan vektor misalkan 1, 3, 5, C, 6, 4, 7. Nah, ini matriks 3 kali 2. Sekarang kita ingin menghitung jarak antar objek ini, kan ada 3 objek ya. Maka kita bisa menghitung jarak objek 1 ke 2, 1 ke 3, kemudian 2 ke 3 ya. Jadi ada 1 ke 2, 1 ke 3, kemudian 2 ke 3. Ada 3 jarak yang harus dihitung. Nah, itu kita bisa mulai, misalkan kita ingin menghitung jarak antara objek 1 dan 2. Itu bisa kita gunakan, misalkan
jarak sama dengan jarak 1, 2 ya, sama dengan apa? X 1 dikurangi X. Nah, ini kalau kita gunakan Euclidean, ini kita kuadratkan. Kita kuadratkan. Ya, jadi selisih masing-masing koordinat, misalkan 1 dikurangi 3, kemudian 6 dikurangi 4, jadi ini 2 dikuadratkan, ini 2 dikuadratkan, maka akan ini muncul berapa? 4, 4. Jarak 1, 2, 4, 4. Ya, tapi kalau jarak Euclidean kan ditambahkan ya, selisih dikuadratkan kemudian ditambahkan. Ya, jadi di sini kita bisa tambahkan sum tuh. Jadi 1 kurangi 3 kuadrat, 6 dikurangi 4 kuadrat, terus dijumlahkan 8. Nah, kalau kita ingin jarak sesungguhnya kan kita akar. Ya. Jarak Euclidean itu kan kita akar dari ini. Jadi jarak adalah akar dari 8. Itu jarak 1, 2. Kalau jarak 1, 3, ya ini kita tinggal, misalkan kita namakan jarak 1, 3, kita tinggal ganti ini objek ketiga, itu yang ini, 5, 7 ini. 1 dikurangi 5, 4 kuadrat, 6 kurangi 7, 1 kuadrat, 16 tambah 17, berarti akar 17. Jarak 1, 3, itu. Ya, ini adalah penghitungan manual. Sekarang kalau kita ingin menghitung jarak ini menggunakan loop, bagaimana caranya? Nah, kita bisa create matrix, misalkan jarak, matrix, anggotanya atau nilainya 0, dan ukurannya 3 kali 3. 3 baris, 3 kolom. Kenapa 3? Karena ini objeknya 3. Jadi kita akan menghitung semua pasangan jarak. Jadi jarak. Nah itu ya. Kemudian sekarang kita akan isi berapa jarak objek 1 ke 2, 1 ke 3. Kemudian ini 2 ke 1, ini sama dengan 1 ke 2. Jadi ini simetris. Ya, seperti ini tadi, tapi kita akan lakukan secara otomatis menggunakan loop. Di for kan I in 1 sampai 3, banyaknya objek ya, 1 sampai 3 banyaknya objek ini. Ini 3 baris, 3 kolom ya. Maka kita kerjakan ini. Kemudian kita gunakan dua loop, for j in 1 sampai 3. Kita gunakan dua indeks, yang satu i, yang satu j. Ini, maka jarak ini kita isi, tapi sekarang kita gunakan indeks i dan j. Jadi objek 1 ke 2, 1 ke 3 sekarang kita ganti dengan i ke j. Square root dari sum i dikurangi j. Nah, ini nanti i jalan dari 1 sampai 3, jadi x1, j-nya 1 ya, x1 dikurangi x1, 0 ya, itu berarti di sini. Kemudian ketika i-nya 1, j-nya 2, berarti 1, 2 itu di sini. Kemudian ketika i-nya 1, j-nya 3, maka di sini. Kemudian sekarang i-nya naik menjadi 2, x2, j-nya 1. Ya, berarti 21 di sini. I-nya 2, j-nya 2, berarti di sini. 22 ini. Kemudian ketika I-nya 2, j-nya 3, maka di sini. Setelah itu I-nya naik menjadi 3, j-nya jalan dari 1 sampai 3. Jadi ini nanti matriks ini nanti akan diisi dengan loop ini. Kemudian kita tutup. Ini untuk j kita tutup. Kemudian kita tutup untuk I.
Nah, sekarang jarak bisa kita keluarkan hasilnya. Nah, keluar semua ya. Jadi nilai-nilai ini sama dengan nilai yang kita hitung di sini tadi. Jarak 1, 2, 1, 3 itu ini ya, 2,8, 4,1 ini sama dengan ini tadi. Yang tadi belum dihitung adalah 2 ke 3. Ini 2 ke 3 itu ini. Sama dengan 3 ke 2. Ya, jadi ini penggunaan for loop menggunakan R. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami dengan mudah ya, sobat-sobat pemirsa yang mencoba belajar R. Saya kira untuk kali ini cukup pertemuan kita. Kita lanjutkan untuk pertemuan yang lain lagi.